Saya masih dari Komplek Ekol Cidahu, Kampung Hening, Sukabumi nih. Mungkin Anda pernah melihat atraksi sulap magic di TV ya. Sebagai contoh ini saya memegang ada cincin ini, kemudian cincin ini saya ambil dan kemudian ada di sini kan, kemudian saya pindahkan dan ada tetap di sini. Atau mungkin begini, Anda bisa melihat. Jadi ini kalau tangan saya tutup, ada di mana? Di sini saya masukin dan ada di sini. Saya ulang sekali lagi, tangan saya di sini. Kalau saya tutup, ada di mana? Ada di sini. Ya. Mungkin selama ini Anda merasa bahwa itu adalah hal yang magic. Kenapa Anda bilang magic? Karena Anda belum tahu rahasianya. Kalau Anda sudah saya kasih tahu rahasianya, pasti Anda berpikirnya bukan magic lagi. Dan setiap kali melihat sesuatu yang magic itu Anda akan ngerasa wow, oh keren, bisa sesuatu. Saya akan bongkar rahasianya. Ya. Ini ada di sini. Sebenarnya ini dalam slow motion saya lempar dan lalu saya tutup. Dalam kondisi yang cepat Anda nggak akan tahu ada di sini. Nah, padahal dalam slow motion saya lempar, tutup. Nah, oke baik. Sekarang Anda akan mengatakan ini bukan magic lagi, tapi yes, logic. Jadi sebenarnya selama ini banyak orang mengatakan segala sesuatu itu magic, itu hanya karena mereka malas mencari logikanya, mencari logisnya. Lebih mudah menghakimi sebagai sesuatu yang magic. Contoh, mungkin Anda punya seorang kawan yang kayaknya keilmuannya biasa-biasa saja, tapi dengan cepat dia bisa naik di promosi. Maka Anda akan mengatakan, wah ini pasti pakai dukun, ini pasti dia mendatangin orang pintar, magic. Padahal mungkin Anda juga hanya belum tahu saja rahasianya orang ini. Atau Anda melihat ada orang kaya yang Anda nggak tahu pekerjaannya apa, tapi dia kok kaya raya, mobilnya banyak. Ini pasti ngipri, magic lagi. Padahal kita nggak tahu, mungkin dia menggunakan online, rahasianya di situ. Atau mungkin ada laki-laki yang jelek, hitam, gendut, pendek, hidup pula gitu ya. Istrinya cantik sekali. Dan Anda pasti mengatakan, wah ini pasti pakai dukun ini, ciledug cinta lewat dukun, magic lagi. Padahal kita nggak tahu, mungkin orang ini sangat pandai mengambil hati perempuan, atau mungkin dia kuat ya, kuat bekerja maksud saya. Nah, sahabat Kampung NLP dan Cafe Terapi yang berbahagia, dikotomi antara magic dan logic ini menjadi berkembang kalau kita tidak segera mencari titik tengahnya, gitu ya. Saya sebagai seorang praktisi NLP akan menunjukkan bahwa dalam ilmu NLP banyak sekali hal-hal magic yang kemudian menjadi logik. NLP diakui sebagai ilmu yang bisa digunakan untuk memodel atau mengcopy paste keahlian orang lain. Kita tahu kenapa atlet-atlet bulu tangkis kita bisa secara turun-temurun menjadi juara dunia, karena ada contoh yang di copy paste. Beda dengan sepak bola, karena tidak ada tokohnya menjadi sampai sekarang yang kita tahu hasilnya gitu ya. Dalam NLP ada 3 pemahaman yang sangat jelas kalau kita ingin mengcopy paste keahlian orang lain. Yang pertama ada yang namanya metodologi. Metodologi adalah urut-urutan tingkatan-tingkatan berperilaku yang mesti diikutin semua A sampai Z-nya. Kalau kita tahu bahwa atlet ini bangun pagi jam 5, paling tidak kita ikut caranya. Dan yang paling hebat adalah cara berpikirnya. Itu metodologi, urut-urutan kinerja. Yang kedua, ada yang namanya attitude atau sikap. Nah, ini yang mindset tadi. Seorang pemenang itu sikapnya bagaimana aku bisa memenangi pertempuran itu, siapapun lawannya. Dia tidak takut untuk mundur gitu. Maka ada attitude. Nah, attitude inilah yang sangat diperlukan oleh kita yang ingin maju dengan cara mengcopy paste attitude orang-orang yang juga sudah maju gitu. Dan yang ketiga teknik. Nah, kalau udah teknik itu bisa kita mengikuti saja ya, cara dia melakukan smashing seperti apa kalau bulu tangkis gitu ya, dan bagaimana jurus-jurusnya. Dan dari 3 tadi, setelah kita tahu ada metodologi, ada attitude dan ada teknik, kita nanti akan melatih
terus keahlian itu sehingga menjadi darah daging kita yang baru. Istilah dalam learning system itu, kita tidak sadar kalau kita belum tahu gitu ya, unconscious incompetence. Kemudian kita mulai sadar bahwa kita tidak menguasai conscious incompetence. Di tingkatan ketiga, kita mulai sadar bahwa kita bisa melakukan, tapi masih dalam kondisi yang tergagap-gagap. Karena tingkatan paling tinggi itu adalah unconscious competent, atau sudah tidak sadar lagi kalau kita menguasai keilmuan itu, atau sudah otomatis. Maka transformasi dari magic to logic, nanti kita pada tingkatan yang tertinggi, kita pada tataran unconscious competent tadi. Bagaimana caranya? Pelajari NLP dengan baik dan benar, atau bergabunglah dengan kampung NLP. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya, dan tetap semangat.